Selamat siang, Ananda sekalian. Alhamdulillah ya, pada hari ini bisa membersamai kalian kembali untuk mata kuliah pengenalan pola. Nah, jadi ini merupakan minggu yang terakhir sebelum kita libur. Pada kesempatan ini, Ibu akan kita akan membahas bersama mengenai bagaimana pengenalan pola dari segi konsep dasarnya. Nah, kemudian aplikasi-aplikasi yang nanti bisa mendukung untuk penggunaan pengenalan pola. Nah, di mana aplikasi-aplikasi tersebut itu, kalau khusus kita berbicara pengenalan pola, berarti aplikasinya menggunakan model machine learning. Nah, berarti eh, kita harus berhadapan dengan yang namanya pattern atau pola. Nah, biasanya kita mendengar nama pola itu pola baju, ya. Nah, itu kan ada pola yang biasanya identik dengan bagaimana pola itu adalah satu template, ya, template yang dijadikan acuan untuk satu misalkan baju, ya. Jadi kalau sudah ada polanya, kita akan menggunting kainnya itu sesuai dengan pola baju yang sudah kita buat. Misalkan bagaimana lebar bahunya, pinggangnya, ya, lingkaran pinggangnya, lingkaran dada, bagian kaki, berapa panjangnya. Nah, itu akan menjadi acuan untuk menyesuaikan ukuran badan seseorang. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga pengenalan pola yang akan kita bahas. Nah, tentunya eh, pola dalam hal ini sebagai karakteristik, ya, atau struktur yang nantinya diidentifikasi terhadap objek-objek. Apakah objeknya itu, ya, objek apa saja, objek benda-benda apa saja, apakah yang bernyawa ataukah tidak bernyawa atau makhluk hidup ataupun bukan. Nah, kemudian fenomena ataukah kemudian kita mengambil dari data sendiri secara langsung. Nah, itu nanti akan akan dipelajari karakteristik tadi. Jadi kalau kita berbicara objeknya apa, ya objeknya luas, bisa dari makhluk hidupnya, bisa dari benda yang bukan makhluk hidup, nah bisa juga kemudian langsung dari data, kan beda ya, nah, beda. Nah, sebenarnya apa peran, ya, dari apa peran, apa ya istilahnya, untuk apa sih, apa kebergunaan dari pola tersebut? Nah, ternyata pola itu memiliki fungsi, ya, fungsi agar nanti kita mampu untuk mengenali, bisa mengklasifikasi, kemudian bisa memprediksi, ya, terhadap suatu data. Nanti data tersebut itu menghasilkan informasi. Nah, jadi nanti hasil yang diberikan atau informasi outputnya itu akan memang apa ya istilahnya, mengklasterisasi ataupun mengklasifikasi karakteristik dari objek, fenomena maupun data tersebut. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis pola. Ya, ada jenis pola yang diperkenalkan kepada kita. Di antaranya itu ada pola geometris. Pola geometris itu artinya dia memiliki pengukuran tertentu. Dia memiliki panjang, lebar, jari-jari, diameter, panjang kali lebar kali tinggi, atau misalkan dia dalam bentuk sebuah volume. Nah, itu kan semuanya bisa diukur, ya, bisa dimodelkan dalam bentuk matematis. Kenapa harus diukur? Itu kan? Ya iya, harus diukur supaya nanti kita memiliki standar yang sama. Ketika misalkan model itu memiliki standar yang sama ketika dia mau mengetahui bagaimana parameter dari setiap pola, dari setiap benda, eh, fenomena maupun dari sebuah data misalkan. Karena misalkan eh, apa? Nah, nah ini misalnya ya. Nah, ini misalkan bentuknya apa gitu. Nah, model yang satu dengan yang lain itu harus sama-sama pemahamannya bahwa ini misalkan bentuknya silinder.
berapa jari-jarinya atau berapa diameternya, berapa tingginya. Nah, itu kan nanti dia akan memiliki pengukuran yang sama. Nah, sehingga itu akan berlaku secara umum. Nah, itu satu alasan. Nah, kemudian alasan yang lain, kenapa harus dilakukan pengukuran? Karena nanti yang bisa dibaca oleh mesin itu adalah suatu yang terukur, suatu yang berupa angka. Nah, dengan adanya angka itu nanti mampu dia baca. Nah, kalau kita sendiri sih mudah ya, sangat mudah ya, mudah untuk kita kenali. Misalkan oh, ini si A, ini si B. Satu kali kita melihat, langsung kita bisa membedakan, oh ini si A, ini si B. Karena kemampuan kecerdasan kita itu sebenarnya lebih cepat dibandingkan mesin. Nah, hanya karena sampel yang diambil mesin itu banyak dan kemudian kemampuan menyimpannya juga tinggi ya. Nah, sehingga ya dia tidak lupa-lupa. Tidak sama dengan kita, lupa-lupanya itu. Tapi kalau persoalan mengetahui ini, nah, itu cepat manusia itu mengetahuinya. Nah, kemudian pola suara. Nah, pola suara ini memiliki karakteristik dari segi frekuensi. Ya, frekuensi itu adalah perulangan. Ya, perulangan membentuk satu gelombang ya dalam satu satuan waktu. Berapa jumlah gelombang dalam satu satuan waktu? Namanya gelombang itu berarti satu bukit satu lembah. Ya, kalau kita berbicara gelombang kan seperti ini nih. Nah, ya kan? Ini satu bukit, nah satu lembah. Jadi ini dikatakan sebagai satu amplitudo. Nah, satu amplitudo atau satu lambda, gitu. Ini yang terukur dalam sebuah informasi itu nanti berapa berapa ininya frekuensinya. Eh, Nah, kemudian misalkan, nah, berapa frekuensinya dalam satu satuan waktu? Misalkan ini satu satuan waktunya. Ya hitunglah berapa lambdanya, berapa apa bukit, berapa lembahnya. Nah, kemudian amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesar. Namanya amplitudo ini nih, amplitudo. Nah, ini kan amplitudo. Simpangan terbesarnya. Amplitudo amplitudo suara saya berbeda dengan kalian. Mungkin amplitudo suara kalian itu ngebas ya, ngebas. Kalau laki-laki itu tenor, bariton, bas ukuran suaranya. Kalau perempuan sopran, mezzo-sopran, alto. Nah, jadi sudah ada memang perbedaan. Kita pun yang mendengarnya kan langsung bisa menandai kalau oh ini suara laki-laki. Meskipun kita tidak melihat orang yang bersuara tersebut, tapi secara otomatis pendengaran kita itu sudah cukup peka. Padahal eh, padahal ya maksudnya ya tidak perlu kita dengarkan orang tersebut itu bicara berulang kali baru kemudian kita bisa menandai. Cukup satu kali saja kita dengar, oh langsung ya, ini laki-laki, suara perempuan. Jadi sebenarnya manusia itu jauh lebih pintar dari mesin. Nah, cuma karena tadi sejumlah apa kemampuan menyimpan dari mesin itu yang apa bisa di-upgrade, di-upgrade. Nah, makanya dia apa lebih pintar kelihatannya daripada manusia. Nah, kalau kita kan ya bisa juga di-upgrade, tapi yang sebelumnya itu akan terhapus karena kapasitas kemampuan kita menyimpan itu terbatas dan tidak bisa ditambah lagi misalkan storage kita sebagaimana mesin. Ya, nggak bisa. Nah, kemudian modulasi ya, modulasi sinyal audio. Jadi modulasi itu semacam pencampuran ya, pencampuran antara informasi dengan yang tempatnya menumpang. Jadi kalau misalkan dalam sebuah informasi itu nada, ini kan misalkan sinyal informasi, kemudian ini adalah sinyal carrier. Nah, informasi ini tidak bisa dikirimkan ya informasinya saja, tidak bisa. Dia harus dibungkus ataukah istilahnya dia harus dilewatkan pada media yang bisa mengantarnya gitu. Kalau misalkan kita ke kampus ya tidak mungkin kita jalan kaki, ya kan? Kita butuh kendaraan. Nah, kendaraan yang kemudian bisa apa menjadi media perambatan dari suara itu ya ada namanya carrier ya. Misalkan gelombang elektromagnetik itu kan ditumpangkan dia di situ.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya berarti pola suara ini juga kita bisa dengarkan dari suara nanti akan diubah menjadi teks atau dari teks menjadi suara atau dari musik tertentu kita kan langsung telinga kita juga bisa langsung menandai oh ini rock jenis musik bergenre rock. Oh, ini slow, ini lagu-lagu galau misalkan apalah begitu ya. Nah, itu dari pola-pola itu yang terdengar langsung di telinga kita. Nah, tapi kalau misalkan mesin yang harus diajarkan dengan pola-pola suara begitu. Nah, dia harus beberapa kali sampling. Ini untuk suara misalkan sopran, ini mezzo sopran, ini suara alto. Nah, dia akan baca. Nah, sehingga nanti dia akan membaca, oh ini suara tinggi, ini suara rendah. Sehingga kalau misalkan dikategorikan suara rock itu rock, lagu-lagu rock itu keras-keras begitu, pastikan suaranya juga harus tinggi. Karena kalau musiknya sudah keras, terus suaranya rendah, itu kan tenggelam jadinya. Jadinya nggak asik itu lagu, begitu. Nah, sehingga supaya asik proses modulasinya berarti harus sama-sama berharmonisasi suara tersebut. Tidak ada yang tenggelam, tidak ada juga yang ketinggian, tapi dia bisa berjalan harmonis. Nah, begitu. Nah, sama kalau saat sekarang itu kita tahu ya bahwa eh, apa AI juga sudah bisa membuat musik, musik lagu yang enak didengar. Nah, karena dia sudah memiliki pola ya, dia memiliki pola bagaimana pola kalau suara yang lembut itu, suara syahdu, perempuan itu, makanya bisa di TikTok ya, betul-betul algoritma algoritma dari TikTok itu apa yang sering kita akses, nah itu juga yang akan ditampilkan. Jadi algoritmanya seperti itu. Dia akan menampilkan sesuai dengan apa yang konten yang sering kita akses. Kalau misalkan konten yang biasa kita akses ada lagu-lagu, ada lagu-lagu melo, nah itu dia akan tampilkan. Nah, kalau biasanya kalau ibu itu sukanya yang lagu-lagu melo ya, yang lembut-lembut, berperasaan, tidak suka lagu-lagu yang terlalu kencang begitu ya, ala lagu rock. Nah, dari apa pola-pola suara ini menjadi satu bentuk untuk menjadi apa jenis pola yang nanti akan dijadikan sebagai objek eh, karakteristik pada saat kita mengenali objek tertentu untuk aplikasi apa begitu ya banyak untuk aplikasi eh, pengenalan pengenalan suara ataukah misalkan penterjemahan ya suara kan suara kemudian apa bagaimana caranya misalkan eh, pe- pemandu pemandu suara pemandu arah pada saat kita berkendara dengan menggunakan Google Map. Nah, itu kita belok kiri, belok kanan. Nah, secara otomatis kan dia projection, dia project ya, dia produksi suara tersebut itu berdasarkan teks. Teks yang dia baca dari hasil penerjemahan terhadap peta. Jadi ada peta diterjemahkan. Nah, terus berapa jaraknya belok kiri, belok kanan. Nah, itu yang akan dia baca secara otomatis begitu karena sudah diperkenalkan aksaranya bagaimana diterjemahkan tadi kalimat yang harus dia gunakan gimana nah itu nah kemudian pola biometrik nah ini pola sidik jari wajah iris mata ya sebentar kita lihat nah kemudian pola teks bahasa kata-kata frasa pola linguistik nah, kita harus menghapus ini dia belum mau bergerak. Oke. Nah, nah, ini ya, sidik jari. Sidik jari merupakan keunikan atau biometrik dari seseorang. Iris mata, eh, telapak tangan, wajah, tanda tangan.
kemudian suara, gigi, setiap orang memiliki bentuk gigi yang berbeda. Nah, itu juga menjadi satu bentuk biometrik, termasuk juga telinga, telinga, kemudian apa bibir, apa lagi ya, siku, siku juga masuk, siku, kemudian cara kita menulis. Nah, itu dimasukkan dalam apa ilmu biometrik. Nah, sebenarnya apa sih kegunaannya kita belajar ilmu biometrik ini misalkan? Nah, banyak ya implementasinya. Kalau misalkan berkaitan dengan biometrik, dia bisa larinya ke apa? Keamanan, security data, security ya, security keamanan ya, pengamanan suatu tempat. Kita tidak bisa mengakses pintu, mengakses berangkas, mengakses ruangan, mengakses perangkat kalau misalkan kita bukan orang yang memiliki kewenangan, tidak memiliki otoritas untuk mengakses perangkat atau benda-benda tersebut. Nah, siapa yang memiliki kewenangan? Ya pemiliknya dong. Nah, berarti pemiliknya juga yang harus diambil sampelnya, entah itu sidik jarinya, entah itu iris matanya, pamprinnya, wajah, suara gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita hanya menggunakan satu biometrik, ya bagus juga. Nah, tapi sekarang eranya AI, orang kebanyakan menggunakan multimodal. Jadi dia gabungkan antara apa sidik jari, iris mata dengan apa wajah, kemudian suara. Nah, kenapa demikian? Supaya lebih robust, lebih kuat begitu. Apa kelebihan misalkan wajah dibandingkan sidik jari? Nah, kalau wajah itu, kalau di bandara, misalkan ya, kita mau mencari seseorang, misalkan, ya tidak mungkin kita tangkap dulu kan, baru baru diminta dia sidik jari, ya tidak mungkin. Nah, pasti terdeteksi dulu wajahnya dari jauh. Oh, wajah ini. Nah, jadi peruntukannya di situ. Wajah itu mungkin memang sidik jari lebih akurat, tapi wajah dari jarak jauh sudah bisa tertangkap. Jadi kan lebih cepat, ya toh. Nah, kalau sidik jari ya tidak mungkin kamu tangkap baru kamu cocokkan. Nah, itu. Jadi lebih efektif itu. Nah, makanya digunakanlah multimodal karena kalau semua source tadi atau semua modal-modal tadi, modalitas tadi itu disatukan, nah betul-betul susah terbantahkan bahwa inilah yang bersangkutan, ini labelnya misalkan, ini labelnya Intan, ini labelnya Herlina, kemudian Robertus, Grace Meriang, misalkan. Nah, itu. Nah, terus kalau misalkan iris mata. Nah, iris mata juga tidak bisa dari jarak jauh, harus jarak dekat. Jadi untuk mengakses perangkat, nah dia cocok untuk didekatkan pada perangkat yang akan kita akses. Nah, itu. Dan apa mahal kan perangkatnya, berapa belasan juta ya itu sensornya. Jadi beda kan? Nah, seperti itu. Ataukah misalkan untuk iris mata, dari iris mata kita bisa mengetahui bagaimana kesehatan ginjal seseorang. Ataukah apakah dia terkena diabetes ataukah tidak dari iris mata seseorang, ya. Nah, jadi kalau misalkan eh, tidak perlu membutuhkan mungkin langsung pemeriksaan yang lebih dalam, cukup melihat iris matanya dengan bantuan sistem smart tentunya ya. Oh, orang ini terkena diabetes, ya. Nah, berarti kalau misalkan sudah diketahui dari matanya terkena diabetes, nah kita bisa mengatur pola makan, ya kan, apa, pola olahraga, pola aktivitas dari pengungkapan biometrik atau pola-pola yang ada pada biometrik tersebut. Nah, itu. Jadi dengan sidik jari yang lebih murah. Jadi masing-masing setiap biometrik ini memiliki pilihan-pilihan penggunaan ya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan akurasinya. Nah, kemudian kenapa juga misalkan sidik jari juga penting. Sidik jari itu bisa mengungkap karakter seseorang itu apakah dia introvert, ekstrovert, ataukah ambivert. Nah, terus apa impact-nya?
sangat berimpact. Kita nanti akan menempatkan atau memberikan dia pekerjaan sesuai dengan ya karakter tadi. Karena kalau kita berikan pekerjaan yang tidak sesuai, terpental, ya terpental. Nah, tidak sesuai dengan penjiwaannya. Meskipun mungkin dilatih, dilatih ya bisa saja, tapi istilahnya kalau memang ada pekerjaan yang memang lebih sesuai, kenapa tidak di situ saja? Ya, di passionnya begitu. Nah, itulah yang sebenarnya kalau misalkan apa sebelum kita memilih satu pilihan-pilihan pendidikan ataupun misalkan apa pekerjaan menurut ahli, nah itu biasanya kita lakukan tes-tes seperti tadi supaya nanti betul-betul kompetensi kita itu tereksplorasi, terangkat begitu, terup. Jangan justru malah down karena kita dipaksakan. Kita kayaknya karakternya nggak di sini, tapi dipaksa di sini ya gimana lagi? Nah akhirnya ya begitu-begitu, tidak berprestasi misalkan. Nah itu sih satu pertimbangan ya. Beberapa istilahnya orang psikolog mengatakan seperti itu. Hmm, itulah gunanya tanda tangan seperti ini bisa mengungkap. Nah kalau dalam segi kriminal ya bisa diungkap siapa sebenarnya misalkan kalau yang kita lihat kan memegang senjata, siapa yang memegang senjata tadi, itu ada sidik jarinya siapa. Nah, ya kan langsung diperiksa. Nah, jadi penting nih sidik jari. Nah, tadi kalau misalkan dari jarak jauh senjatanya ya tidak bisa menggunakan misalkan wajah, sidik jari. Jadi ini lagi. Nah, terus untuk korban misalkan korban bencana, kita mau lihat korban bencana itu em, tangannya sudah hilang, ya kan? Matanya juga mungkin sudah nggak bisa terambil lagi, ya. Eh, apa? Sidik jarinya, ya, sudah hilang, misalkan telapak tangannya juga, wajahnya nggak sempurna lagi. Nah, jadi apa? Nah, bisa dari giginya, bisa, atau dari DNA-nya. Hanya kalau DNA itu polanya mahal, ya, pemeriksaannya itu mahal. Karena kan, bayangkan itu dipotong-potong tulangnya. Nah, terus diambil entah apa yang diambil dari tulang itu. Saya kurang tahu bagaimana mekanismenya ya. Yang jelas ada dari bagian tulang itu yang kemudian menjadi indikator ketika apa lekatkan mungkin pada sistem kimia itu terambil sebagai DNA yang bisa diamati nanti menggunakan sequence analysis begitu. Oh, ada hubungan antara jadi keluarga dari si korban itu nanti akan diperiksa satu persatu cocok tidak dengan rantai DNA ini. Nah, kan satu persatu tuh korbannya diperiksa. Jadi makanya kalau misalkan untuk yang itu memang pemeriksanya mahal, alatnya juga mahal, terus prosedurnya memang apa rumit ya begitu. Nah, mungkin berbeda macam gigi. Nah, kalau gigi difoto ya, difoto kan memang ada alat foto gigi dan gigi itu tahan terhadap eh, yang keras begitu ataukah misalkan ada kebakaran. Nah, biasanya gigi yang paling tahan. Kalau misalkan sudah pembusukan, nah kan gigi yang bertahan tuh karena dia keras. Nah, kalau bagian tubuh yang lain membusuk di laut atau di mana, nah itu tuh arahnya ke situ dalam bidang apa odontologi forensik digunakan. Nah, kemudian ini tadi ya. Nah, jadi bagaimana proses biometrika ini kemudian bisa dilakukan? Nah, itu melalui pengambilan data. Nah, disinilah sebenarnya kekurangan kita sebagai orang Indonesia pada saat misalkan terjadi bencana atau terjadi eh, tindakan apa kecelakaan atau apa, eh, warga negara itu tidak memiliki sampel-sampel dari biometrik yang bisa menandai, memberikan ciri khas pada seseorang. Sidik jari, ya mungkin kalau sidik jari tempat kerja, wajah juga ada begitu. Tapi yang tadi kalau sudah eh, kayak kecelakaan pesawat kan sudah berhari-hari baru ditemukan kan sidik jari dan apa-apanya itu sudah rusak semua sudah hancur kecuali giginya misalkan dengan DNA.
Nah, itu pemeriksaan yang paling lama, begitu kan, bertahan lama. Nah, terus gimana kalau tidak ada istilahnya antemortemnya, data antemortemnya? Nah, itu kan susah, begitu ya, itu susah. Nah, jadi eh, ya makanya ketika terjadi bencana pada umumnya ya, yang mudah teridentifikasi itu adalah orang-orang bule. Ketika misalkan ada bencana di Bali, di mana tempat-tempat wisata terjadi, justru mereka yang mudah diidentifikasi. Padahal negaranya, jauhnya negaranya. Kenapa mereka mudah diidentifikasi? Karena data-datanya itu ada, data-data ada, apa, data set sebelumnya itu ada, ya, ada historinya, ada rekam eh, medisnya. Nah, sementara kita nggak ada. Nah, jadi betul-betul harus lagi dicocokkan satu persatu. Kalau mereka tinggal dicocokkan, jadi di foto X-ray giginya, antemortemnya dengan postmortemnya dibandingkan, oh ada kecocokan, langsung teridentifikasi. Jadi nggak butuh waktu yang lama-lama. Makanya biasa. Wah, kenapa tuh orang bule cepat sekali prosesnya? Sementara orang Indonesia, sementara kan keluarga pasien kalau ada bencana seperti itu, dia mau mempercepat prosesi pemakamannya dan seterusnya. Nah, bilang misalnya ya kita berbicara fakta yang harus memang kita ulik. Kalau terjadi apa begitu biasanya kan bencana biasanya kita ini kelabakan, gimana gimana nih gimana nih karena nggak ada ilmu. Nah, begitu. Nah, jadi intinya seperti itu Nanda ya. Memang mungkin mekanisme pada saat apa pengambilan entah itu mungkin pengambilan identitas dari warga negara itu mungkin bagus memang diambil itu gigi setiap orang. Ada foto giginya masing-masing supaya itu tersimpan di database. Tapi kan itu mahal. Itu berkaitan lagi dengan cuan, ya kan? Padahal sebenarnya kalau itu yang kemudian digunakan, nah maka ya seperti itu profesional jadinya kerja-kerja dari DVI, tim DVI yang mengungkap bagaimana dalam satu kecelakaan kah atau misalkan bencana. Jadi makanya kita selalu seperti tertinggal begitu. Wah, orang lain sudah teridentifikasi kok Indonesianya misalkan belum, warga negara Indonesianya belum. Kita ini kayak malu-maluin saja begitu ya. Ya karena data-data tadi itu memang tidak langsung terverifikasi karena tidak lengkap. Nah, kenapa tidak lengkap? Ya berarti yang bertanggung jawab itu adalah pemerintah yang harusnya menanggung begitu ya biaya foto-foto gigi seorang, bahkan misalkan mungkin DNA seseorang. Gitu. Itu harus dilakukan apa? Pencitraan foto, pengambilan foto, entah itu sidik jari, wajah, suara, semuanya harus disempel dan disimpan di galeri data. Galeri data ya, ya kalau kita sebagai warga sipil ya tersimpan di pemerintah sama dengan kemarin tuh mungkin kita sidik jari, iris mata segala macam. Nah itu semuanya tersimpan. Ya kurang lebih seperti itu harusnya. Di daftar ya ini. Kalau kita berbicara dalam skop penggunaan sidik jari tertentu, misalkan kita di dosen ya menggunakan sidik jari untuk cek log, cek log mengajar, misalkan apa benar dosen yang bersangkutan itu masuk ngajar hari ini. Jangan sampai dia absen begitu baru nggak masuk ngajar juga. Nah, bagaimana verifikasi? Tapi itu juga masih banyak kekurangan loh. Kenapa? Karena harusnya kan di dalam kelas yang bersangkutan kita masuk. Oh, setiap jam kita finger, nah kan? Oke, masuk. Mahasiswa juga demikian. Jangan, mahasiswa tanda tangan kan ininya. Kalau tanda tangan sih ya bisa diabsen ulang. Nah, cuma kan waktu lagi untuk mengabsen ulang, misalkan. Nah, kenapa nggak pakai tek, sidik jari saja atau wajah langsung tetap masuk ke dalam kelas. Jadi kalau misalkan lewat waktu ya sudah nggak bisa. Kemudian ekstraksi fitur. Nah, ekstraksi fitur dari sampel-sampel wajah tadi, dari sampel-sampel citra sidik jari, nah itu diekstrak. Jadi bagian-bagian pentingnya saja diambil. Ya sama saja kan kalau misalkan kita mau menggoreng ikan, ya kan kita nggak makan itu tulang-tulangnya, tulangnya kita buang. Nah, kalau misalkan kita pengen makan ayam goreng filet,
Nah, berarti tulangnya dibuang, sisiknya pasti sudah harus dibuang. Ya, sisiknya, kemudian sirip-siripnya dibuang, tulangnya dibuang, tinggal dagingnya yang diambil. Baru kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya untuk menghasilkan ayam goreng fillet. Nah, kurang lebih perlakuan pada ekstraksi fitur itu. Kenapa? Supaya nanti ciri khas, ya, ciri khas dari ikan tersebut itu rasa enaknya gimana, itu muncul. Nah, kalau dengan tulangnya itu mengganggu, ya kan mengganggu. Jadinya kita nggak nyaman begitu pada saat kita makan. Nah, begitu juga misalkan dalam ekstraksi fitur itu, kalau terlalu banyak data-data yang tidak harusnya ada, akhirnya blur begitu. Apakah ini wajahnya ini atau wajahnya ini? Wajahnya ini atau wajahnya ini. Jadi dibuanglah semua ini. Atau misalkan kita mengekstrak jeruk. Ekstrak jeruk diambil saja airnya. Nah, kan meskipun airnya kita tetap bisa membedakan dalam bentuk air nih. Kita tetap membedakan ini jeruk misalkan ya. Ini buah naga. Ini kemudian mangga. Ini nanas. Dari rasanya kan, dari rasanya. Tapi ukurannya itu sudah mengecil, tapi esensinya sama. Nah, kurang lebih seperti itu dalam proses ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini bisa kita gunakan PCA, LDA, GLCM, ICA. Nah, itu banyak yang bisa kita gunakan dalam model-model yang di bidang machine learning. Ada juga HAR ya, eh, deconvolution, ada edge detection. Kita bisa menggunakan model dari Prewitt, Robert, Kenny, Sobel. Nah, itu semua yang merupakan model-model dari ekstraksi fitur. Kemudian perbandingan. Nah, setelah diekstrak tadi sama dengan mangga, jus apel, jus buah naga, jeruk dan seterusnya. Kan bisa dibandingkan. Kalau ada apa ini? Warnanya misalkan warna merah jambu. Ya itu cuma mengeco merah jambu biasanya ke buah naga. Ya, warna pink-pink apa fanta-fanta begitu ya. Nah, kayaknya ke buah naga. Oh, jangan salah, coba dulu rasanya. Karena rasanya itulah disitulah kuncinya. Keunikannya ada di situ. Kalau warna, warna bisa diwarnai. Tapi rasa, nah kalau misalkan memang belum dicampur dengan, tapi meskipun mungkin ada susu, ada apa, gula ya, tetap bisa ditandai bahwa itu adalah jeruk, ini mangga, ini buah naga, dan seterusnya. Itu dibandingkan, dicocokkan, dilakukan. Jadi perbandingan ini apa bisa dilakukan misalkan template matching. Ya, jadi template matching. Jadi ada semacam template. Nah, ini ukurannya sama nggak besarnya? Jempol kalian kiri dan kanan sama nggak besarnya? Nah, itu dibandingkan, dicocokkan. Dan sampai jempol kanan lebih besar daripada jempol kiri. Berarti apakah ini bukan tangan kita? Tetap tangan kita karena melekat di tubuh kita ya. Nah, perbandingan yang lain kalau kita berbicara pengenalan pola ya berarti ada namanya distance besar, pengukuran jarak. Nah, dibandingkanlah data yang ada di galeri data dengan data yang ada di data yang di scan. Misalkan saya scan wajah. Nah, wajah saya ini tangkap gitu kan, ditangkap gitu. Nah, setelah ditangkap dibandingkanlah jadi model melalui mesin, dia bandingkan dengan model yang ada di galeri data. Match tidak? Kita bandingkan yang mana yang cocok di antara semua wajah yang ada di situ. Semua dosen, ada 98 dosen. Ya, kurang lebih 98 dosen. Ratusan lah mungkin. Nah, mana wajah yang paling sesuai? Oh, ini wajah Intan. Nah, maka match lah ya, valid datanya. Kenapa dia bisa kemudian menandai? Karena dia ukur ya. Ini wajahnya keseluruhannya, angka-angkanya itu dia cocokkan dengan angka-angka wajah yang lain yang ada di galeri data. Nah, ternyata ini yang paling kecil nilai distansnya, nilai jaraknya ini yang paling kecil dengan intannya dengan yang ada di dalam misalnya. Nah, ini dengan data yang ini. Maka match. Nah, keputusannya ya berarti bisa teridentifikasi data tersebut. Tuh sama juga kalau dilakukan pemeriksaan, ini genetiknya siapa?
genetiknya siapa. Nah, jadi penting juga pemeriksaan rantai genetika itu ya, supaya nanti apa eh, kita mengetahui penyakit-penyakit apa, karena ada kalau dia resus ketemu golongan darah apa, nah itu nggak cocok, ketemu golongan darah apa itu nggak cocok. Nah ini bisa juga menjadi pola-pola tertentu untuk misalkan seorang pasien diberikan pengobatan atau diberikan terapi. Jangan sampai maksudnya diobati itu untuk menyembuhkan pasiennya, tapi ternyata pasiennya itu malah sekarat begitu. Nah, sehingga memang belajar pengenalan pola ini cukup menarik, ya kan? Karena kita tidak hanya bukan cuma dokternya yang langsung mengetahui semua hal, dokternya kan tergantung pada teknologi juga. Wah, nanti saya diprotes ini dokternya ya. Saya berkolaborasi dengan dokter. Iya, dia tergantung dari teknologi juga. Nah, iya kan? Jadi kalau nggak ada alat, misalkan, dia nggak bisa. Dia tidak bisa. Sama juga kan misalkan ilmu patologi anatomi. Patologi anatomi itu bergantung pada mikroskop. Nah, berarti kan bergantung pada alat. Nah, jadi kalau misalkan kita sebagai orang informatika mengkontribusikan bagaimana caranya supaya dokter itu nyaman ketika misalkan nanti ada data langsung ditampilkan, kemudian aplikasinya langsung bisa mengenali sekian jumlah sel. Nah, senang tuh dokternya. Dia tidak setengah mati lagi ini. Ya memang dia bisa kemudian langsung ya oh, ini positif, ini negatif berdasarkan kepakarannya. Tapi dia akan susah mengungkapkan explainable. Dia tidak bisa menjelaskan berapa jumlah sel secara tepatnya begitu. Dia tidak bisa. Dia cuma memperkirakan kayaknya 10% deh begitu. 10%-nya berapa jumlahnya? Ya kan? Nah, itu yang beda antara dokter yang satu dengan yang lain. Dengan nanti ilmu pengenalan pola itu eh, akan ini. Oh, kok kita di sini? Ya, ini sudah jauh ya. Nah, jadi pengenalan pola itu sebagai proses identifikasi, verifikasi, klasifikasi ya, berdasarkan pola-pola atau karakteristik atau kategori tertentu dari sebuah objek, data, atau fenomena. Tuh, fenomena yang mana? Wah, kita mau mendefinisikan ini angin puting beliung atau apa itu namanya itu yang waktu ada itu angin. Nah, itu kan fenomena kejadian alam begitu. Nah, itu juga klasifikasi. Perlu kenapa sampai terjadi apa angin seperti itu? Bagaimana curah hujan, ya kan? Tingkat intensitas matahari, kelembaban, suhu. Nah, itulah karakteristik dari datanya yang kemudian bisa mengklasterisasi eh, polanya apa begitu, kelas atau labelnya apa atau klasternya apa. Nah, jadi komponen utama dalam sebuah pengenalan pola itu adalah proses ekstraksi fiturnya. Nah, ini penting. Ya tadi kita mengambil ekstraknya. Terus learning, ada proses pembelajaran. Ya mengambil ekstraknya saya nggak cukup, harus diajarkan kepada model. Nah, bagaimana cara mengajarkannya? Nah, berarti harus diulang-ulang itu, harus diulang-ulang, dilakukan uji coba berkali-kali. Misalkan diberikan bobot dulu ya, bobot-bobotnya diberikan. Oke, bobot pertama. Apakah langsung errornya kecil? Tidak, masih tinggi errornya. Dikasih lagi bobot, diulang, diiterasi secara acak dalam satu komputasi. Nah, akhirnya nanti dia akan menemukan yang terbaiknya ini. Ini sudah kecil banget errornya. Kalau diubah lagi, waduh, kalau diubah lagi nanti dia bisa turun itu. Eh, Errornya makin membesar misalkan. Karena kan dia belajar juga ada batasnya. Sama juga dengan kalian. Kalau kalian belajar ada batas. Kalau terlalu lama belajar ini panas ini otaknya. Nah kurang lebih mesin seperti itu. Jadi ada eh, titik kejenuhannya. Nah pada saat base parameter sudah tercapai stop. Nah berarti sudah sampai di situ. Kita lakukan apa prediksi gitu kan. Ya sama dengan kalian setelah belajar nanti ada saatnya kemudian untuk ini. Halo, jangan sampai kalian tidur ini. Tes-tes suara dulu. Aman, Bu. Ya. Hadir Bu, hadir Bu.
Jangan sampai kalian tidur ini, saya Ya, sudah hadir Ibu. Hadir Ibu. itulah. Kalian menyimak tidak? Jangan sampai situ bercerita, tidur. Iya, Bu. Oke, lanjut. Nah, setelah pembelajaran tadi, nah dilakukan prediksi. Nah, di prediksi itu kan dia pasti mengklasifikasi ya. Oh, ini misalkan apa apa tadi itu contoh-contohnya. Kalau misalkan masih biometrik, oh ini apa bio apa ini nih sidik jarinya si A, si si Herlina, ini sidik jarinya Robertus, ini sidik jarinya Zaki, ini sidik jarinya Idil Akbar. Nah, setelah di training dulu, baru dites, mampu tidak dia ini. Sidik jari kedua, error lagi, dia tidak kenali. Sidik jari ketiga, bisa lagi. Sidik jari keempat, error lagi. Kelima, bisa lagi, dan seterusnya. Nah, ada kondisinya data, nanti sampel datanya sendiri, dia tidak mampu, mode tidak mampu mengenalinya. Terus yang salah siapa? Ya, yang salah yang memasukkan sidik jarinya. Nah, jadi mungkin posisi sidik jarinya harus diperbaiki ya. Bagaimana penekanannya juga supaya pembacaan sensornya itu optimal. Kemudian jangan terlalu banyak krim-krim yang melengket di jari sehingga menghalangi pembacaan dari sensornya. Itu hal-hal yang seperti itu sifatnya teknis. Kemudian evaluasi dan validasi hasil. Nah, dilakukanlah evaluasi hasil setelah kita melakukan pemodelan. Berapa performanya, berapa akurasinya, ya F1 score-nya kalau kita menggunakan klasifikasi kan confusion matrix eh, apa report performance reportnya itu berapa terukur akurasinya, recall, F1 score, apalagi sensitivity, eh, ada F1 score, recall, apalagi. Nah, itu. Nah, kemudian tujuan tujuan sistem dari pengenalan pola adalah mengenali pola yang tidak dikenal. Jadi dia bisa membedakan mana pola impostor, mana pola orang-orang yang ada di dalam galeri data yang sudah diambil sampelnya. Kemudian pada saat dia scan, nah pasti dikategorikan otomatis, oh ini dia absen begitu. Nah, artinya dia sudah mengenali secara otomatis. Nah, terus tiba-tiba kalau wajah ya, kalau wajah tadinya itu dia misalkan berkacamata. Nah, jadi kalau dia berkacamata harus juga pada saat dia sampel wajah ya kasih berkacamata juga. Karena takutnya nanti dia tidak bisa mengenali. Jadi pada kondisi orang berkacamata, berkacamata juga. Nah, ada kacamata, ada tidak. Kemudian memprediksi kelas atau jenisnya, kemudian meningkatkan akurasi seiring waktu. Sekarang dalam pengenalan pola itu begitu. Oh, dahsyat Anda ya. Nah, kalau misalkan yang diberlakukan itu di kantor-kantor dengan sistem smart office yang luar biasa, nah biasanya seorang itu eh, memang ada CCTV, CCTV yang berbasis smart, smart CCTV. Jadi bukan CCTV biasa yang cuma merekam saja video, tapi dia bisa mendeteksi, mengecek, saya sudah terhubung dengan aplikasi orang yang pekerja kantoran, dia masuk misalnya jam 7:30 sampai jam 4. Aktivitas apa yang dilakukan selama di kantor? Ya, mungkin nanti Ibu sih nggak ada video di sini. Soalnya kalau kita nonton video juga apa lama. Aktivitas apa yang ada di kantor? Nah, jadi kemana dia pergi, ya, kemana dia di tempat apa duduknya kan di mejanya itu akan terbaca. Oh, dia misalkan ini. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan? Misalkan dia menulis, dia mengerjakan laporan, aplikasi apa yang dibuka? Semuanya terekam, ya terekam dan masuk ke database track recordnya dia, ke laporannya dia nanti mengenai bagaimana gajinya dan seterusnya. Eh, aplikasi apa yang dia buka di desktop? Apakah dia membuka media sosial juga berjam-jam, ataukah misalkan mencari hal-hal yang tidak seharusnya dicari, ya? Nah, itu. Nah, jadi terdeteksi.
Jadi pada saat kita melakukan pengukuran kinerja, ya tidak lagi setengah mati, tapi rekaman itulah yang kemudian menyimpulkan, oh kinerjanya ini berdasarkan ini. Nah, sehingga bagian manajemen itu pada saat hendak memberikan gaji ya tinggal meng-ACC atau memvalidasi, oh iya, iya. Nah gajinya segitu. Tidak perlu lagi ada orang yang selalu memantau, wah berkelahi juga. Kenapa sih kamu selalu memata-matai saya misalkan? Nah, kalau sudah smart CCTV yang memata-matai kan, kalau mau dirusaki ya berarti tindakannya kriminal, ya kan? Nah, itu. Jadi eh, ya ke situ itulah pengenalan pola ya. Jadi saking pentingnya sama juga seorang pembantu ya dalam rumah. Kalau itu sih kan biasanya kita buka CCTV itu kalau ada kejadian, ya kan? Kejadian CCTV tidak pernah memberikan informasi bahwa misalkan eh, tadi itu ada orang yang ini tidak. Kita yang harus membuka frame demi frame kita baca. Karena kebetulan apa kakak di kampung ada CCTV ya, CCTV. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat oh apa yang dilakukan. Tapi biasa saya tidak terbiasa di kampung ya, biasanya "Ih, kayaknya tadi malam itu ada yang ketok-ketok pintu." Nah, siapa itu? Nah, pada saat kita mau mencari tanggal berapa itu kejadiannya, oh kita apa harus men-scroll beberapa kali CCTV itu. Ya lama juga kan. Kerjaan juga itu. Nah, berbeda kalau misalkan kita sudah menerapkan apa sistem aplikasi cerdas yang kemudian bisa dikonfigurasikan dengan CCTV-nya. Jadi pada saat ada muka-muka yang tidak dikenal, tidak masuk dalam wajah-wajah yang ada di dalam galeri data kita, nah, dia tandain tek 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 membunyikan alarm misalkan. Padahal Padahal itu adalah pembeli, dia kan menjual. Cuma kan kalau larut malam orang nggak menjual lagi. Nah, dia masih datang tuh. Nah, ternyata pembeli. Nah, jadi kan jelas begitu siapa sih yang mengetuk pintu itu, ada datanya. Kalau kita harus buka lagi CCTV, kan nggak ada kejadian apa-apa ya sudahlah begitu. Nah, padahal bisa jadi orang itulah di kemudian hari membuat suatu masalah, mencuri atau apa, begitu kan? Nah, dengan pengenalan pola justru akan mempermudah identifikasi itu. Nah, kalau cuma sekadar CCTV ya enggak. Cuma perekamannya ada begitu ya. Memprediksi meningkatkan akurasi. Nah, ini aplikasi pengenalan pola dalam bidang MRI, CT scan, X-ray, deteksi dini penyakit kanker, stroke, kelainan organ. Nah, bisa kan jantung misalkan, oh pembuluh darahnya ini gimana? Di sini ada pembengkakan, di sini ada tumor. Nah, apakah tumornya itu perlu diangkat atau gimana? Tumornya berapa diameter ukurannya sehingga kalau misalkan sudah dianggap apa kronis, maka pengobatan seperti apa. Nah, kan sudah dilakukan apa deteksi-deteksi dini yang lebih ini. Jangan ketika nanti kemudian muntah darah baru terdeteksi. Nah, dengan foto-foto yang dilakukan seperti itu akan mencegah gitu. Kan biasa ada orang yang habis jatuh, nah terus ya pada saat jatuh atau kecelakaan itu dia merasa nggak apa-apa, apa kok tidak sakit lagi. Mungkin karena keinginannya tidak mau ditangani secara medis, ketakutannya itu yang membuat tidak ada rasa sakit ya. Nah, sehingga oh nggak apa-apa. Nah, ternyata ini banyak fakta ya, fakta bapak teman saya begitu. Ternyata setelah itu ada tumor tumbuh ya di kepalanya. Setelah dia jatuh begitu ada apa? Ada sakit di kepalanya. Pada saat itu dia tidak melakukan CT scan. Nah, nanti dia melakukan CT scan setelah tumor itu sudah berada pada stadium 3 mungkin ya. Nah, itu kan. Nah, makanya nauzubillah min dzalik ya, semoga kita semua dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti itu. Kita membahas di sini dalam rangka bukan menakut-nakuti, tapi apa mau melihat bagaimana peranan pengenalan pola itu dalam bidang-bidang medis ini. Eh, Urgensinya itu loh, ya kan?
urgensinya itu. Jadi kalau kita lihat ya dokternya itu kan cuma baca. Nah terus kalau membaca kita juga bisa membaca. Nah terus kalau misalkan modelnya itu kita latih juga membaca sebagaimana kemampuannya dokter, ya berarti nggak butuh dokter lagi kan? Marah nih dokternya. Saya bisa disomasi ini kalau saya upload di YouTube ini. Nah, itu nada ya. Jadi saking pentingnya arti sebuah pengenalan pola itu dalam ilmu IT. Kita tahu aktivitas operasi ya, operasi yang dilakukan itu semuanya sudah berbau IT ya. Jadi kalau misalkan dilakukan operasi, jadi sudah ada kamera yang memantau di mana tempat jalur jalur kameranya dipasang begitu supaya bisa terlihat titik pembuluh darah yang disayat itu bagian mana, apakah bagian itu tidak berbahaya yang bisa mengakibatkan perdarahan misalkan ya, meskipun di anestesi tidak ada rasa tapi bisa terjadi perdarahan. Nah, sudah ada monitornya pada saat operasi. Nah, itu kalau di luar negeri sana operasinya itu dilakukan dengan menggunakan robot. Keuntungan dari penggunaan robot itu ya karena robot itu tingkat presisinya sangat tinggi. Jadi akuratnya itu sampai skala milimikron mungkin ya. Nah, kalau manusia kan ya tidak. Kalau disayat sedikit terus maksudnya menyayatnya 2 mili, tapi yang tersayat menjadi 5 mili. Nah, itu kan jauh sekali, apalagi sampai 10 mili. Karena 1 mili itu dalam ukuran kita itu sangat kecil, bahkan mungkin tidak terlihat dengan mata kita yang sudah rabun. Nah, jadi dengan kemampuan-kemampuan yang disajikan dari ilmu teknik informatika itu menjadi ilmu yang sebenarnya banyak bahan-bahan kita melakukan penelitian, banyak bahan-bahan kita melakukan pengembangan, ya seperti itu. Cuma kadang kita tidak mau rempong, tidak mau susah. Ya, tadi keamanan, jadi biometrik tadi itu difungsikan ke keamanan ya. Kemudian tulisan tangan. Nah ini misalkan ini ijazah asli atau palsu, ya mudah sekali dilacak itu, ya. Jadi nggak perlu kita berpolemik membuat drama yang terlalu panjang untuk kasus ijazah asli atau palsu kan. Nggak perlu segitu-gitu. Kalau misalkan teknologinya itu kita mainkan secara objektif. Nah, tapi kalau misalkan teknologinya itu tidak kita mainkan secara objektif, nah berarti disitulah permainan politik liciknya misalkan bisa main. Nah, itu yang susah. Kalau kita fungsikan sebagaimana mestinya, kita lakukan pemeriksaan, valid tidak ijazah ini, ada nggak nomor serinya, ada nggak ininya, dan seterusnya. Nah, tapi kan di zaman-zaman dulu mungkin belum ada ya, belum ada sistem scan dan segala macam. Nah, kemudian analisis finansial termasuk misalkan bagaimana kecepatan atau apa ya istilah biasanya yang kita amati di sini harga saham misalkan. Nah, kenapa misalkan apa harga sahamnya harusnya kita banyak untung misalkan ya ada transaksi misalkan harusnya kita banyak untung tapi kok jadi buntung begitu. Nah, bagaimana cara melakukan pelacakan? Nah, kan ada data, ada sejumlah data. Data itu kemudian kita masukkan load ke dalam model, itu bisa kita lihat karakteristiknya, pola-polanya seperti apa. Nah, di sini di titik ini mencurigakan. Misalkan ya, di bulan berapa sekarang? Maret, mencurigakan. Apa yang terjadi di bulan Maret? Ataukah misalkan, janganlah sekarang, sebelumnya. Ini sepertinya bulan Januari, gitu, Januari. Januari terjadi mencurigakan titiknya di periode Januari. Nah, terus ini ya, ketika misalkan satu data kita load ke dalam model, ternyata di situ, nah ini bermasalah dan bermasalahnya itu sangat signifikan dengan kondisi-kondisi sebelum-sebelumnya. Nah,
Ya, kita hubungkan dengan semua kejadian yang ada di kantor atau misalkan di perusahaan terkait dengan periode waktu tersebut. Ada kejadian apa yang bersangkutan itu, apakah dia sudah keluar dari kerja pada bulan itu atau gimana? Iya kan? Nah, itu kita lakukan analisis pelajaran terhadap kondisi atau kita periksa variabel yang lain. Tadinya hanya satu, ya. Kita nggak curiga apa-apa. Tapi ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan secara finansial yang menggunakan model, terdeteksi jadinya. Tuh. Ya, pengenalan suara. Nah, pendekatan-pendekatan pada pengenalan pola. Nah, inilah jadi pisau apa yang kita gunakan, mesin apa yang kita gunakan. Nah, di sini alat apa yang kita gunakan untuk mengenali pola tersebut. Ya, memfungsikan pola itu sesuai dengan untuk dikenali begitu. Nah, ada sejumlah algoritma seperti neural network, supervektor mesin, di mana neural network itu dengan akurasinya ya melewati sejumlah epoch ya untuk menemukan apa variabel terbaiknya. Kemudian kalau supervektor mesin berarti kemampuannya dia memisahkan antara kelas yang satu dengan yang lain dengan menggunakan hyperplane yang andal begitu. Kemudian decision tree bagaimana dia menentukan pohon-pohon keputusan yang dominan untuk melihat kelas mana begitu yang masuk dari pola-pola yang dikenali. Nah, kemudian yang kedua pendekatan template matching. Nah, kalau tadi ini istilahnya itu apa ya bobot-bobot ya, ini bobot-bobot. Nah, kalau yang ini bukan bobot-bobot tapi error ya berdasarkan error. Error error yang terkecil atau jarak yang terkecil yang diambil itu. Nah, itulah yang menjadi kunci pada saat penggunaan model template matching ini. Kemudian pendekatan statistik. Nah, pendekatan statistik ya berarti probabilitas ya, probabilitas kemudian nilai yang paling tinggi, yang paling rendah, nilai rata-rata, nilai yang sering muncul, nilai standar deviasi, nilai varian itu yang atau korelasi, korelasinya positif, korelasinya negatif. Nah, itulah alat apa variabel-variabel yang kemudian bisa mengukur bagaimana ketika pendekatan statistik itu kemudian yang diimplementasikan. Kemudian pendekatan struktural. Nah, pendekatan struktural di sini, kalau misalkan menggunakan grafik ya, grafik. Nah, menggunakan, saya nggak fokus ini lihat waktu, kebablasan nanti waktunya. Mau sholat Jumat. Jadi struktur bahasa, jadi aksara harus bisa dikenali. Kemarin itu ada mahasiswa saya mengambil judul tugas akhir mau membaca naskah kuno, ya naskah kuno itu bisa dia baca. Tapi yang menjadi persoalan sampai hari ini dia belum muncul ini untuk apa? Untuk konsultasi lagi. M- Satu baris pun, satu baris pun dia nggak bisa baca. Ya memang modelnya jalan begitu ya. Tapi ketika dia scan satu baris, eh, dia tidak bisa baca dari apa data berdasarkan variabel apa base parameter dari model yang dia sudah latihkan. Ya, dia bisa membaca ketika dia menginput kayak apa ya dia lakukan secara manual atau gimana itu. Kemudian saya minta oke, mungkin dianggap oke lah satu satu baris. Setelah setengah halaman, kamu scan setengah halaman, setelah itu minta model ini untuk membaca apa arti ya, apa terjemahan dari naskah kuno ini. Naskah kuno itu naskah kuno Lagaligo kali ya begitu. Dia berbahasa eh, apa? Berbahasa aksara Lontara Bugis. Ya, ada Lontara Makassar juga kan agak beda. Nah, kemudian belum bisa. Sampai hari ini belum dia wujudkan itu. Nah, dia masih sementara bergulat mencari bagaimana model bisa membaca satu setengah halaman saja dia baca itu. Jadi dia menggunakan CNN ya CNN arsitektur Konvex ini
Kemudian setelah itu, setelah dikenali aksara-aksaranya, nah dia beralih ke LSTM. LSTM itu untuk membaca hierarki dari struktur grammar, ya, kata-kata. Nah, kata-kata. Kendalanya kemarin, kalau katanya menggunakan aksara lontara itu, Bu, yang di naskah kuno itu nyambung-nyambung, tidak ada spasinya. Nah, jadi gimana ini? Nah, terus yang dia scan itu, dia kasih tanda begini lagi. Nah, jadi di situ kan terbaca, dia kasih tanda garis, begini, kayak garis miring, untuk menandai satu spasi dengan garis miring. Nah, ini juga yang membuat modelnya bingung. Nah, ada yang ditandai garis, ada juga yang tidak. Sementara penandaan garis itu misalkan di aksara lontara tak ada ya. Tuh. Nah, di situ kendalanya kemarin. Ya, jadi kalau ada nanti yang mau apa melakukan penerjemahan seperti itu ya bagus itu. Bisa-bisa kalian nanti dikirim ke Belanda untuk menerjemahkan naskah kuno yang ada di sana berbasis AI itu ya. Oke, contoh beberapa aplikasi pengenalan pola, misalkan tadi seperti yang Ibu jelaskan, bioinformatik. Bioinformatik dengan aplikasi sequence analysis. Jadi aplikasi yang kemudian bisa membaca rantai DNA itu. Jadi dia harus sekuen dibacanya. Tidak boleh hanya di sini misalkan bagian bagian baris pertama untuk 5 karakter, baris kedua lagi dia harus terurut baris pertama, terus nyambung ke baris kedua, baris ketiga. Nah, baru karakteristik unik dari sebuah DNA itu apa satu apa ya satu rantai DNA itu kemudian bisa terdeteksi. Rantai DNA yang ini cocok untuk yang ini, tidak cocok untuk yang ini. Nah, kemudian data mining. Nah, data mining itu pada umumnya untuk cluster data yang akan diklasterisasi. Kita menggunakan data mining. Contohnya, misalkan kita menggunakan K-means clustering, ya. K-means clustering. Pasti kalian yang sudah mengambil data mining itu K-means clustering sudah diberikannya. Karena dia akan memisahkan dimensi yang tinggi. Tadinya kan dimensinya tinggi. Nah, kemudian dia turunkan dimensi tadi dengan melakukan penambangan data. Namanya penambangan, apa sih yang terjadi kalau orang menambang emas? Nah, kalau orang menambang emas itu kan ada lumpur, ada tanah liat, ada apa istilahnya itu? Ada kerikil-kerikil bercampur dengan emas tadi. Nah, bagaimana caranya supaya ditambang? Ya ada caranya tekniknya memisahkan dengan lumpur gimana. Nah, itulah disitulah diekstrak. Ya diekstrak sampai hanya emasnya itu saja yang diambil. Nah, jadi apa? Ya ditinggalkanlah lumpurnya, ditinggalkanlah pasirnya, ditinggalkanlah kerikil-kerikilnya misalkan. Nah, tinggal emasnya. Jadi data-data ini yang akan apa diambil misalkan seperti itu. Kemudian dokumen classification. Nah, kita bisa dari satu URL tertentu kita bisa baca ya apa kontennya. Apakah kontennya itu ke olahraga, ke pendidikan, ke gosip, ke artis. Ke artis atau bahkan hoax misalkan bisa diverifikasi. Ini hoax misalkan ini berita-berita yang hoax ini. Hoax nggak ada buktinya. Kenapa dia berani mengatakan ini hoax? Karena tidak ada artikel lain yang menyatakan itu. Yang menyatakan itu entah itu mungkin di artikel ya, nyatakan itu misalkan. Jadi dia masih kategori hoax. Kecuali mungkin sudah ada klarifikasi dari yang bersangkutan memberikan data yang terkait dengan ini dan kemudian diverifikasi, divalidasi, oh sesuai. Kalau tidak sesuai ya nggak bisa. Kemudian dokumen image analysis. Jadi mesin pembaca untuk apa ya istilahnya buta, membaca buta untuk orang buta ya. Jadi misalkan kalau ada citra-citra dokumen, kan biasanya maksudnya citra dokumen itu Nanda, dokumen yang kemudian kita scan. Nah, ya kan, kita scan berarti formatnya itu dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk gambar. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana model mampu membaca sebagaimana teks? Kan beda tuh. Kalau formatnya itu docs,
PDF, ya kan, format dokumen. Tapi kalau format JPEG, bagaimana cara baca dokumen yang ada di situ? Nah, itu adalah ilmu-ilmu atau model-model yang kemudian bisa diajarkan. Bagaimana dia bisa membaca karakter abjadnya, kemudian kata-katanya, ya, apalagi ya struktur frasa katanya dan seterusnya. Nah, itu bisa kemudian diungkapkan dari dokumen ini apa istilahnya intinya begitu, apa kontennya, apa pembahasannya. Kita mau melakukan pelacakan seperti itu ya. Sama tadi aksara lontara itu. Kemudian automation. Nah, industrial automation ini kan misalkan apa ya, dalam satu industri. Nah, itu ada papan-papan boardnya. Nah, mesin atau robot harus diajarkan gambar-gambar tersebut supaya dia bisa menandai, oh di sini tempatnya dia harus melekatkan prosesor, di sini tempatnya dia harus melekatkan misalkan memori, ya, di sini tempatnya dia harus melekatkan misalkan sejumlah pot-pot. Hmm. Jadi tidak salah-salah, jangan sampai dia melekatkan tempatnya apa di memori yang harusnya di prosesor misalkan. Nah, jadi robot tadi atau mesin tadi itu diperkenalkan ini peta-peta circuit board yang tempat melekatnya sejumlah peripheral untuk sistem CPU maupun memori, ya, dari eh, handphone misalkan ataukah laptop. Nah, sehingga nanti dia akan memasang tepat. Karena kan yang em, memasang tempat itu adalah robot. Ya. Nah, kemudian itu ya, jadi eh, itu sudah diajarkan. Kemudian dalam sistem multimedia database retrieval juga. Nah, misalkan mencari di internet video-video klip yang menjadi inputannya. Nah, video klip ini basisnya kemana ya? Misalkan video klip ini dia em, ke action, misalkan ke drama, ya, ke film apa? Film sejarah dan seterusnya. Kemudian biometrik tadi ya, untuk akses kontrol, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengakses perangkat atau peripheral atau ruangan tertentu. Nah, kemudian remote sensing. Nah, itu memprediksi, misalkan memprediksi eh, apa? Apakah misalkan satu lahan itu cocok untuk tanaman padi atau tanaman ini cocok tidak untuk di lahan-lahan seperti ini. Nah, dia akan melihat bagaimana apa bagaimana kesuburan tanahnya dari peta, ya, dari peta. Oh, kalau misalkan di titik ini dari segi luas lahan oke, memenuhi, tapi ternyata kalau tempat seperti ini jenis tanahnya itu tidak cocok atau misalkan eh, apa perairannya. Nah, itu banyak hal yang kemudian bisa menjadi pengambil keputusan bagi model untuk melakukan pengenalan pola. Kemudian speech recognition. Nah, itu. Kemudian pola berdasarkan gelombang bicara. Ya, misalkan kenapa tuh kalau saya bicara di YouTube langsung juga ada teks-teksnya yang bisa muncul. Nah, karena YouTube itu sudah memiliki aplikasi untuk pengenalan suara. Jadi eh, dia ketika dia mendengar suara saya, aplikasi kemudian dimasukkan suara saya, maka dia langsung akan menuliskan teksnya. Jadi kalau saya bilang dia tulis juga ya kan? Nah itu. Oke, saya kira cukup ya. Eh, Terima kasih Nanda. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Bu. Jelas Hmm. kan? Cukup jelas kah? Iya, Bu, jelas. Oke, kalau jelas bisa dipahami yang Ibu sampaikan. Iya, Bu.
Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.